Dalam kegiatan mengamati video pelanggaran aturan di lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh aturan lingkungan sekolah dan masyarakat dengan jelas sesuai konteksnya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi pemecahan masalah pada KPG, peserta didik dapat menjelaskan akibat jika aturan tidak ditaati serta menemukan solusi agar aturan ditaati dengan tepat. Sambil buka ya buku LKS-nya. Dan di sini ada pertanyaan, mengapa kita harus mematuhi aturan di rumah, sekolah, dan masyarakat? Kira-kira kenapa? Yang teratur bisa. Terus? Nyaman, ya. Kalau di sekolah biar apa pembelajarannya? Nyaman, ya. Lalu apa yang akan terjadi jika aturan itu tidak dipatuhi? Sanksi bisa. Terus hukuman, ya. Terus juga menjadi tidak kondusif ya situasinya. Nah, kita simak video. Tadi kamu tidak salah tadi. Maksudku, apa kamu salah tadi sebelum sepatu begitu? Kata saya tadi aku sadar, memang salah ya. Itu salah dong. Salah apa nih? Salahnya di mana nih? Kamu tahu kalau pendidikan kita mengajukan keputusan atau memberikan. Ya, aku tahu itu. Nanti sekali-sekali terapi, itu boleh dong. Kamu ingat cepat sekali berbuat ya. Coba bagaimana sih nih? Begini nih, kita kan harus pakai sepatu dulu kita ke sekolah. Nah, kalau kamu melanggar, pasti kamu tunggu sama guru karena kita mengikuti aturan yang ada. Mana buktinya nih? Dari tadi belum ada guru yang mengaku tuh. Bisa jadi. Dari video tadi, di sini ada pertanyaan. Masalah apa yang terjadi dalam video tersebut? Melanggar aturan sekolah. Karena apa tadi? Sebenarnya berwarna hijau, padahal seharusnya berwarna hitam. Lalu apa akibat jika aturan tidak dipatuhi? Menegur guru, ya. Terus kalau udah diberitahu tapi masih ngeyel, biasanya diapain? Dihukum, ya. Ada yang tahu apa itu peraturan? Ya, peraturan itu aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan seseorang. Nah, aturan itu ada dua macam, yaitu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Aturan tertulis itu aturan yang dibuat resmi oleh pihak berwenang dan disertai sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan aturan tidak tertulis yaitu aturan yang tidak ditulis secara resmi tetapi tetap ditaati masyarakat dan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Nah, ada contoh aturan di lingkungan keluarga. Peraturan berkeluarga itu dibuat oleh kesepakatan penghuni rumah dan semua anggota keluarga wajib melaksanakan peraturan tersebut. Apabila melanggar, itu pun juga ada sanksinya, tapi sanksi yang ringan, misalnya membantu mencuci piring selama 2 hari. Nah, aturan berkeluarga itu ada berdoa sebelum dan sudah makan, lalu kita tidur, membantu kerjaan orang tua, mengucapkan salam kita keluar dan masuk rumah, menjaga kebersihan dan berbicara sopan. Di sini ada nggak aturan di rumah kalian? Ada. Yang mana? Ya, hampir semua ada ya aturan di rumah. Selanjutnya aturan di lingkungan sekolah. Peraturan di sekolah itu bertujuan mewujudkan suasana belajar mengajar yang tertib dan jika suasana belajar mengajar berjalan dengan tertib teratur, siswa bisa belajar dengan lancar dan tenang. Dan setiap peraturan sekolah itu berlaku bagi semua warga sekolah. Selanjutnya aturan tertulis di sekolah. Aturan tertulis di sekolah itu semua sekolah berbeda ya, sesuai dengan aturan yang dibuat warga sekolahnya. Dan di sini ada semua siswa hadir di sekolah selama targetnya 5 menit sebelum jam belajar dimulai. Siswa yang tiket harus datang lebih awal. Siswa yang tidak masuk karena suatu hal harus izin kepada guru dan setiap hari Senin siswa diwajibkan mengikuti fasilitas beda dengan seragam sekolah yang lengkap. Aturan tidak tertulis di sekolah itu ada berdoa setiap memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran, berbuat sopan dan hormat kepada bapak ibu guru, menyapa jika bertemu bapak ibu guru, tidak membeda-bedakan teman dan tidak mencoret-coret dinding sekolah. Selanjutnya aturan di lingkungan masyarakat. Dan tujuannya supaya kehidupan di masyarakat itu lebih tertib dan teratur, apalagi dalam kehidupan masyarakat itu banyak sekali perbedaan antara satu orang dengan orang lain. Peraturan tertulis yang berlaku di masyarakat itu ada setiap kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga, setiap warga yang sudah berusia 17 tahun wajib memiliki KTP, setiap warga wajib ikut berpartisipasi pelaksanaan sisabling dan menjaga kebersihan lingkungan serta membayar iuran untuk kepentingan umum sesuai kesepakatan warga masyarakat. Dan peraturan tidak tertulis di lingkungan masyarakat itu ada setiap warga wajib menjaga keamanan lingkungan, hidup bertetangga dengan rukun, mengikuti berbagai kegiatan masyarakat, kalau menolong dengan ikhlas, tidak berbuat onar dan menjemput tetangga yang sedang sakit. Adapun akibat dari melanggar aturan keluarga, akibat tertib dan ketentraman dalam keluarga tidak terwujud, renggangnya hubungan antara anggota keluarga, tidak terwujudnya kedisiplinan anggota keluarga dan suasana rumah kurang aman. Kayak kalau melanggar aturan dalam keluarga, dia kasih hukum aja, apa? Cewek, nggak gitu. Lalu ada akibat melanggar aturan di sekolah. Dia kenal mengganggu kelancaran dalam kegiatan belajar mengajar, keadaan sekolah menjadi tidak tertib, merenggangkan persahabatan, kedisiplinan menjadi berkurang, dan keadaan sekolah menjadi tidak nyaman. Nah, yang terakhir ada akibat melanggar aturan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat itu
Kalau kita melanggar, masyarakat jadi kacau, dijauhi tetangga, kerukunan tidak akan tercapai, menegakkan tali silaturahmi dan tidak terwujud dan disiplin anggota masyarakat. Nah, materinya udah selesai, sekarang waktunya kita membacakan LKPD. Yang pertama itu peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil. Dibagi menjadi 2 kelompok yang isinya 4 orang ya. Nanti berhitung 1, 2 ke belakang. Nanti saya akan membagikan soal LKPD. LKPD-nya ini ada 2. Ini LKPD 1 berisi cerita dan di sini ada 3 soal, ada 3 pertanyaan dijawab di lembar yang sudah disediakan. Lalu LKPD yang kedua ini setiap individu nanti menempel di buku tulis. Udah bawa gunting dan lem? Sudah. Nah, nanti gunting dulu, lalu dikelompokkan menurut kalian. Contohnya untuk kegiatan buat kalian itu aturan di mana? Di sekolah, di rumah, atau di masyarakat? Paham ya? Udah paham belum? Paham. Sebelum dibagi kelompok, kita harus ini menyanyi lagu ayat taat aturan. Nada lagunya nada becak. Udah tahu? Udah ya. Dan menyanyi ya. Ayat taat aturan menjaga tertib. Yuk patuhi aturan agar hidup aman. Dengan sepenuh hati, hidup aman, tentram dan bahagia. Aturan rumah dan juga di sekolah, satu saat bicara, sopan bersikap ramah. Jangan suka bertengkar, lebih baik berteman. Bermaafan, hindari keributan. Hitung ya, 1 sampai 2. Dari mana? Dari kanan atau kiri? Kanan? Kanan? Ya boleh. Yuk, hitung. 1, 2. Ya, langsung berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. 1 dengan 1, 2 dengan 2 ya. Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Jadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 melakukan 1 orang buat baca LKPD 1. Yuk, siapa? Kelompok 1? LKPD kelompok 1. Sambil saling menyalip tanpa memperhatikan kendaraan yang lewat. 2. Bersepeda adalah utama. 3. Mobil yang melaju pelan harus mengerem mendadak agar tidak menabrak truk mereka. Solusinya apa? Solusinya dari cerita. Main di tempat yang aman. Dari itu merupakan aturan di lingkungan masyarakat. Sekian dari LKPD kelompok 1. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Sekarang kelompok 2.
diperhatikan temannya sambil diteliti ya pekerjaannya masing-masing. Meminta izin sebelum bermain bermain. Berbicara sopan kepada anggota keluarga. Membantu orang tua. Mematuhi perintah orang tua. Aturan di masyarakat. Mengikuti aturan lalu lintas saat di jalan. Menolong tetangga yang sedang kesulitan. Menjaga kebersihan lingkungan bersama. Mengikuti kegiatan gotong royong. Menghormati tetangga tanpa diskriminasi. Bertutur kata dengan sopan dan santun. Aturan di sekolah. Menjaga nama baik sekolah. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Memakai seragam sesuai peraturan. Tidak ribut di kelas. Menghormati guru dan staf sekolah. Datang tepat waktu. Ke siapa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Kasih. Ada yang beda nggak sama jam beda? Yang ditempel ada yang beda nggak? Apa sama semua? Contohnya kita tadi sama semua ya. Ya betul, sudah benar semua. Jadi dari KKP 1 tadi kita dapat mengetahui dari cerita kita kemudian menjawab pertanyaan seperti akibatnya, lalu solusinya bagaimana, nanti dapat di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Dan KKP 2 tadi sebagai contoh apa aja sih aturan di rumah yang kalian tempel, aturan di sekolah dan juga di masyarakat. Selanjutnya kita merefleksi apa yang mau pelajari dari kegiatan hari ini. Kalian belajar apa tadi? Aturannya ada di mana aja? Ya, aturan yang kalian sering patuhi di sekolah. Contohnya apa? Pakai seragam lengkap. Terus menghormati guru. Dan nama baik sekarang. Ya, betul. Lalu bagaimana cara kalian itu membantu teman lain agar mau menaati aturan? Terus menasihati supaya temannya bisa juga dan menaati aturan. Selanjutnya kita mengajarkan soal evaluasi. Ini dikerjakan secara individu dan tidak boleh mencontek. Diberi tanda silang ya pada jawaban yang benar. Kerjakan waktunya 10 menit dari sekarang. Boleh kontak ya. Selesai? Kan udah selesai? Belum. Yang penting dikumpulin. Ya. Setelah itu kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi aturan itu ada aturan rumah, lingkungan, dan juga masyarakat dan sekolah. Nah, aturan itu penting untuk kita taati. Dengan mematuhi aturan, kita menjadi warga negara